Jambi adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di pesisir timur di bagian tengah Pulau Sumatera. Jambi adalah satu dari 3 provinsi di Indonesia yang ibu kotanya bernama sama dengan nama provinsinya selain Bengkulu dan Gorontalo. Secara geografis, Provinsi Jambi sangat diuntungkan karena terletak di tengah-tengah Pulau Sumatera yang masuk dalam kawasan segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Singapura. Bumi Jambi kaya akan sumber daya alam yang meliputi minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan timah putih. Selain potensi kekayaan alam, Jambi juga menghasilkan produk perkebunan dan kehutanan seperti wilayah di Pulau Sumatera lainnya, yaitu karet dan kelapa sawit. Daerah pemilihan Jambi terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota madya. Di antaranya adalah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kemudian Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Bungo, dan yang terakhir adalah Kabupaten Tebo. Untuk kota madya yaitu Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh. Dr. Anda Hajah Elviana MSI ini mengawali karir politiknya di tahun 2004 dan pernah bertugas di Komisi 10 serta Komisi 4 DPR RI. Saat ini, perempuan yang mewakili daerah pemilihan Jambi ini bertugas di Komisi 11 meliputi bidang keuangan dan perbankan. Jadi saya mulai di parlemen tahun 2004 ya. 2004? Ya, mengenal politik itu tahun 2002. Ketika PDIP mengajak saya menjadi salah satu peserta diklat Guru Kader Nasional. Nah, ikut diklat selama 2 minggu, didiklatkan oleh Angkatan Laut waktu itu, zaman Bu Mega menjadi presiden, bisa mengenal cara berpolitik. Nah, lalu pas pemilu 2004, saya masih menjadi dosen PNS di Unjang. Saya diminta oleh PDI Perjuangan maju ke DPR RI, dikasih nomor urut 1. Nomor 1. Paling kelihatan tuh ya Bu ya berarti. Oh, kalau waktu itu nomor urut 1 tuh katanya sama dengan dapat Lailatul Qadar. Wih, Lailatul Qadar luar biasa. Nomor jadi. Nomor jadi. Karena sulit sekali calon-calon yang bisa mencapai bilangan pembagi itu, BPP itu. Nah, tapi mungkin saya sebanyak ini anggota dewan yang menolak ketika ditawarkan menjadi anggota DPR. Kenapa Bu? Karena saya memang seperti saya pikir mayoritas rakyat Indonesia zaman itu, rakyat Jambi juga, kita kan nggak tahu apa fungsi DPR. Yang kita tahu DPR tanggal 17 Agustus dia sidang, pakai jas. Siapapun anggota DPR dari Jambi pun saya nggak kenal. Saking buntunya saya pengetahuan saya tentang DPR RI. Dan pas pada waktu yang bersamaan saya ditawarkan oleh Bupati Tebo, sedang sounding untuk ditempatkan menjadi Kepala Dinas Pendidikan. Itu makin membuat saya penasaran ada apa di DPR. Nah, lalu Pak Irsal Yunus bilang ke saya, kalau di DPR itu kamu bisa ikut menentukan kebijakan Republik ini. Kalau di dosen kamu hanya bisa memberikan manfaat hanya kepada dosen, kepada mahasiswa, kepada lingkungan kecil masyarakat, tetapi di DPR kamu akan ikut menentukan kebijakan Republik. Jadi terdorong oleh itu akhirnya saya ikutlah pemilu 2004 dengan sistem nomor urut. Jadi dari 7 kursi DPR RI, PDIP itu waktu itu mendapat posisi nomor 3. Nomor 3. Itulah startnya saya menjadi anggota DPR RI, langsung ditempatkan partai di Komisi 10. Jadi itu benih-benihnya BLT zaman Pak SBY periode pertama. Lalu saya bilang, yang sekolah aja nggak keurus sama negara. Waktu itu pungutan ke orang tua SD, SMP, SMA, apalagi SMK, itu sangat banyak. Lalu saya keluar, teman-teman jadi terpengaruh gitu. Ketika ribut-ribut saya keluar. Saya telepon Kadis Pendidikan Bungo, Bang saya bilang, kenapa SD itu masih dipungut SPP segala macam? Oh gini Dindo, saya dipanggil Dindo. Sebelum otonomi daerah, semua biaya untuk buku induk, kapur, penghapus, semua itu ditanggung oleh negara. Lalu ketika otonomi daerah, daerah tidak menganggarkan, pusat stop. Nah, dalam kekosongan itu ya kebijakannya ya dipungutlah SPP begitu. Itu apa namanya Bang? Saya bilang, ya biaya operasional sekolah lah. Nah, lalu saya masuk ke ruangan waktu itu menterinya Pak Bambang. Saya bilanglah gunakanlah uang itu untuk menutup beli kapur, beli pokoknya hal-hal yang membuat sekolah tidak lagi mengut ke orang tua. Itulah bos.
Asal muasalnya Asal dana mualah BOS bos, ya? dana bos itu. Itu ruang Komisi 10 jadi saksi, itu bos itu zaman kami periode pertama DPR di Komisi 10. Wah, itu sangat- Saya sudah beberapa komisi ya. Asal bisa menolong masyarakat itu menarik. Oke. Dan yang saya masukin tidak ada yang tidak bisa menolong masyarakat. Walaupun sekarang Komisi 11 yang orang bilang kita hanya membahas moneter, inflasi. Apa sih yang bisa dibawa untuk daerah di Komisi 11? Ternyata setelah kita masuk banyak yang bisa dibawa untuk daerah. Tetap banyak ya Bu. Perempuan yang dikenal pekerja keras yang lahir di Sawah Lunto tanggal 30 November 1966 ini mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Jambi. Sudah 4 kali dirinya terpilih menjadi wakil rakyat yang menjadi bukti bahwa dirinya layak berjuang untuk menyerap aspirasi masyarakat. Elviana, anggota Komisi 11 DPR RI, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Ultramikro, yakni peminjaman modal usaha senilai 2 juta rupiah modal usaha bagi ibu rumah tangga dengan angsuran Rp50.000 per minggu. Program yang digagas oleh anggota Komisi 11 DPR RI Elviana bersama Menteri Keuangan ini diciptakan atas kondisi sulitnya pengusaha kecil menengah memperoleh pinjaman KUR yang mewajibkan nasabah menyerahkan bukti jaminan. Sedangkan program Ultramikro tidak ada agunan. Kami DPR sedang reses masa sidang keempat tahun dimulai 28 Maret kemarin sampai besok 7 Mei. Lihat bagaimana program pinjaman Ultramikro, bantuan modal usaha yang 2 juta per peminjam yang tanpa jaminan, angsuran Rp50.000 per minggu yang kami gagas di Komisi 11 DPR bersama Menteri Keuangan. Saya mau melihat bagaimana realisasi anggaran tersebut di lapangan. Apa keluhan dari ibu-ibu peminjam ini? Waalaikumsalam wabarakatuh. Siapa yang bisa baca Al-Fatihah? Nah, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dan akhirnya kami pun langsung menyapa di dalam kelas tersebut. Ternyata sekolah ini mendapatkan bantuan dana sosial yang merupakan program dari pemerintah melalui Ibu Elviana untuk menunjang sarana dan prasarana sekolah. Program ini pun sangat membantu dan dibutuhkan oleh pengurus sekolah. Dan kami pun menyempatkan diri untuk berdialog langsung dengan guru dan para wali murid di dalam kelas tersebut. Dan aspirasi pun atau masukan langsung disampaikan ke Ibu Elviana. Nah, ternyata sangat menarik juga ya kunjungan kita hari ini. Selamat datang Bu, sebelumnya ke kami. Ya. Jadi bantuan anggaran yang Ibu berikan kepada lembaga kami, alhamdulillah Bu, sangat bermanfaat. Nah, salah satunya ini kursi jumlah 20 Bu, ini kan 2 lokal, jadi kursi, terus mainan jungkitan, ayunan. Nah, terus ada juga Bu beberapa mainan di dalam box. Ya. Sebelumnya kondisi seperti apa ini, Pak? Sebelumnya Sebelum ada Anak-anak bantuan belajar di mana sebelum anak-anak ada? belajar, nah Bu, itu Ibu boleh lihat itu pakai lesehan seperti itu Bu. Oh, Ya, lesehan. kami Dan ini pasti dibeli sendiri oleh anak-anak Iya, biasanya. Iya. Nah, ini Tadinya mandiri Bu ya? Iya Pak. Ini pakai meja ini, kasihan kalian di bawah nih. Nah, karena ada bantuan Ibu ini, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Senang nak dapat Iya. kursi bagus. Senang. Anak pertamanya Panji menikahi pujaan hatinya Syafitri. Akad nikah dilaksanakan pada Sabtu tanggal 19 Januari tahun 2019. Saat itu Haja Doktoranda Elviana MC menjabat sebagai anggota Komisi 10 DPR di fraksi PPP Dapil Provinsi Jambi. Elviana sudah memiliki cucu dari pernikahan Panji dengan Syafitri. Elviana juga telah memiliki 2 cucu dari putrinya Dara yang menikah dengan Rian. Pesta resepsi pernikahan Dara dengan Rian saat itu di Gedung Dara Jingga Convention Center Kampus Undari, Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat,
Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2022 berjalan dengan sukses dan penuh nuansa indah dan benar-benar luar biasa. Sebelum terjun ke dunia politik, Elviana jadi dosen Unja tahun 1993 tanpa tes karena selama kuliah di IKIP Padang Elviana dapat beasiswa ikatan dinas. Elviana masuk lulusan terbaik di angkatannya. Rumah Elviana ada 3 unit di kota Jambi dan ketiga anaknya lahir dan besar di Jambi. Sejak tahun 2004 hingga sekarang, Elviana bersama keluarga pindah ke Jakarta karena Elviana terpilih sebagai anggota DPR RI dari fraksi PDIP. Selama duduk sebagai wakil rakyat di Senayan, tentunya harus fokus untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah pemilihan, yakni Provinsi Jambi. Hal itulah yang telah dilakukan oleh sosok politisi dan senator perempuan Jambi ini dengan berbagai program pro rakyat yang selama ini dia diperjuangkan di Senayan. Pada April tahun 2016, Elviana sempat maju di Pilkada 2016 untuk Kabupaten Tebo. Namun ia digantikan oleh Doni Ahmad Munir karena ingin fokus sebagai dewan. Selama menjadi anggota DPR RI, Elviana juga pernah dipercaya sebagai Wakil Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI tahun-tahun 2012 sampai tahun 2013. Sebelum masuk ke dunia politik, Elviana juga berkecimpung di dunia pendidikan, seperti diantaranya pernah menjadi dosen di Universitas Jambi dan STI Hari ini Ibu Jambi. yang daftar yang keberapa Di Bu, samping untuk itu, anggota DPD RI? Elviana juga sampai sekarang masih aktif menjadi pembina Iluni Universitas Negeri Padang sejak 2008. Ya, karena saya lihat begini, DPD itu harus orangnya yang kuat. Kalau DPR, lembaganya yang kuat. Jadi mau dia tidak bersuara pun, DPR itu tetap dia mendapat porsi-porsi dari pemerintah karena itu sudah ada penekanan tersebut. Ini datang nomor 2, artinya ada target kita nih, kalau tidak peringkat 1 peringkat 2 Bu ya. Bagaimana? Ini datang nomor 2, kalau tidak peringkat 1 peringkat 2 target kita Bu ya. Amin. Kita harus memikirkan, kita harus cari sebanyak-banyaknya. Ya, sebagai yang ke periode yang kelima harus nomor 1 Bu, dibanding nanti yang pemula-pemula di DPD Kalau saya lihat urutan yang sudah 4 kali pengalaman. saya akan dapat nomor urut 5. Elviana periode kelima, coblos nomor 5. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bu, sukses selalu.